Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai tema 1 subtema 2. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tematik kelas 4 SD Muhammadiyah Paisan. Tema 1 subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Pada hari ini, kita akan mempelajari subtema 2. Yang akan kita pelajari adalah kebersamaan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Bahwa dalam keberagaman tersebut, kita harus bersatu, walaupun berbeda-beda suku, budaya, agama. Akan tetapi tidak akan menghalangi siapapun untuk kita bisa lebih bersatu, menghargai kebinekaan, dan menghormati perbedaan yang ada. Yuk, apakah kalian pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apakah yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Kita berada di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lainnya, pasti akan menemui yang namanya kerjasama. Yuk, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama, coba kalian amati, itu gambar apa? Ya, betul. Piket kelas. Di sekolah, kita sering mengenal atau melihat yang namanya piket kelas. Ini adalah suatu bentuk kerjasama yang ada di kelas maupun di sekolah. Dengan kerjasama, tentunya akan memberikan banyak keuntungan. Yang pertama, kita lebih disiplin. Kemudian yang kedua, kita bisa bersatu dengan teman. Kemudian bentuk kerjasama yang kedua di dalam kelas yaitu kerja kelompok atau belajar kelompok. Ini sering kita dapat waktu Pak Guru maupun Bu Guru memberikan tugas kelompok kepada kalian. Saat belajar kelompok, ya kalian harus berkelompok, diskusi. Akan tetapi saat diminta sendiri, ya kalian sendiri. Tergantung situasi dan kondisinya. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama di masyarakat. Nah, coba tebak gambar apa ini? Pos ronda atau pos kampleng. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Mungkin kalian belum pernah mengalaminya, kan tetapi mungkin kakak kalian ataupun orang tua kalian pasti ada yang sudah pernah melakukan pos ronda. Dengan manfaatnya yaitu kampung akan lebih aman dengan adanya pos ronda tersebut. Yang kedua, kerja bakti. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat? Pernah belum? Ya, kalau belum pernah, nanti waktu ada kerja bakti coba kalian ikut, kalian rasakan, kalian lakukan kerja bakti tersebut, manfaatnya apa pasti kalian akan tahu. Yuk, manfaat kerjasama. Yang pertama, dapat menyatukan perbedaan dalam keberagaman. Dalam kerjasama, pastinya kita tidak dapat memilih orangnya itu tergantung kelompok kita ya. Jadi, walaupun kita berbeda, pasti dapat disatukan dengan keberagaman tersebut. Yang kedua, memupuk sikap saling menjaga dan mendukung. 3. Meringankan pekerjaan. Ya, tentu dengan kerjasama, pasti pekerjaan yang berat akan terasa ringan karena kita dilakukan dengan bersama-sama. 4. Mempererat
persaudaraan dan memperbanyak teman. Nah, pada materi sebelumnya kita mengenal mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, kita akan mempelajari gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk diagram atau tabel untuk mempermudah kita dalam memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berikut cara membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. 1. Bacalah paragraf tersebut dengan fokus. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. 3. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. 5. Gagasan pendukung adalah cabang dari gagasan pokok, dapat kalian tulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nih ya. Yuk, kita cermati teks berikut ini. Nanti kalian diminta untuk menentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yuk kita cermati. Gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian, setelah gagasan pokok, tentunya ada gagasan pendukung. Ada beberapa gagasan pendukung di paragraf tersebut. Yang pertama, bahasa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan keragaman yang ada di Indonesia, baik itu bahasa, suku, budaya, kemudian tempat tinggal, kemudian lingkungan masyarakat, tentu ada keragaman pula tentang agamanya. Tahukah kalian ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Coba tebak, ada berapa? 1, 2, 3, apa 4, apa 5? Berapa yuk? Ya, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, tentu agama mayoritas di Indonesia itu agama Islam. Yang kedua ada Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai keragaman agama, kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaannya. Yang pertama adalah agama Islam. Kitab sucinya tentu adalah Al-Quran. Kita sebagai generasi bangsa, generasi muda, dan generasi agama Islam harus membaca Al-Quran dan memahaminya. Kemudian yang kedua itu tempat ibadahnya, masjid atau musola. Hari besar agama Islam, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Yang kedua adalah agama Katolik dan Kristen. Kitab sucinya namanya Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Ya, ini yang Pak Ilman contohkan adalah gereja yang berada di kota Pekalongan. Kalau nggak salah namanya Gereja Santo Petrus di daerah Pekalongan Kota. Hari besar agama Kristen dan Katolik adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang keempat adalah agama Hindu. Nama kitab suci agama Hindu adalah Weda. Tempat ibadahnya Pura. Pura
juga banyak kita jumpai di daerah Bali, namun di setiap kabupaten atau kota ada beberapa pura, tapi mayoritas agama Hindu berada di Bali. Hari besar agama Hindu yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Pagerwesi, dan Hari Saraswati. Yang kelima adalah agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya vihara atau wihara, hari besar Hari Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Agama Buddha peninggalan sejarahnya yaitu Candi Borobudur. Biasanya kalau ada peringatan hari-hari besar, difokuskan atau ditempatkan di Candi Borobudur yang beralamat di Magelang, perbatasan Magelang dan Jogja. Nanti kalau kalian PPL mungkin bisa ke sana, kelas 4 atau kelas 5 maupun kelas 6. Kalau enggak ya bisa bersama keluarga kalian sendiri ke Candi Borobudur maupun ke Prambanan, berkunjung wisata-wisata yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Yang keenam, agama yang terakhir diakui pemerintah Indonesia yaitu Konghucu. Kitab sucinya namanya Sisuwujing, tempat ibadahnya Kelenteng, hari besarnya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Kelenteng di Pekalongan juga ada, di Pekalongan kota namanya Kelenteng Boatin. Di daerah Pekalongan kota belakangnya gereja Santo Petrus itu. Ya, inilah tugas kalian. Ditulis di buku tugas tematik ya, ingat, antara buku tugas tematik dan buku tematik dipisah. Jadi yang tematik itu nanti buat kalian mencatat, buku tugas ya buat tugas. Dan ingat juga, jangan disamakan atau dibarengkan dengan buku matematika, karena kemarin waktu kita tatap muka, Pak Ilman masih melihat ada buku matematika, tematik, kemudian Al-Islam maupun bahasa Arab dijadikan satu. Ingat ya, jangan jadikan satu, dipisah, biar kalian lebih mudah dalam belajarnya. Yuk, tugasnya yaitu, carilah informasi mengenai hari raya berikut ini. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri, kedua Hari Natal, 3 Hari Nyepi, 4 Hari Waisak, 5 Hari Tahun Baru Imlek. Kalian cari informasinya mengenai hari raya tersebut, kegiatannya apa saja, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nanti setelah jadi bisa dikirim foto ke Pak Ilman. Cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Semoga keadaan Indonesia cepat membaik dan kita dapat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.